ما خيب الله ما خيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ati faqala mata as-sa'a qala wa madha أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. حديث صحيح رواه البخاري وصحيح. حمدا لربه خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا الحمد لله الذي أحضرنا الحمد لله الذي قد خصنا. limpahan puji kehadirat Allah yang maha berhak atas kesempurnaan dan pujian. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan mengikuti sang Nabi terangkatlah derajat kita pada puncak keluhuran yang abadi. Maha suci Allah, nama yang maha agung, maha berwibawa dengan kewibawaan yang abadi, maha terang benderang menerangi jiwa dengan kemuliaan khusyuk, menerangi sanubari dengan ketenangan dan sakinah, menenangkan hari-hari mereka di dalam kenikmatan yang melebihi seluruh kenikmatan, kenikmatan khusyuk dan rindu ke hadratullah yang bila telah bangkit dari sanubari bagaikan matahari yang terbit, maka sirnalah seluruh kenikmatan dan segala kesedihan tenggelam dalam keasyikan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin hadirat surga bagi mukminin mukminat sebelum mereka mengenal surga. Kan tetapi kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum dan para pengikutnya dari para salihin dan muqarrabin, mereka menginginkan kebersamaan selalu dengan manusia yang paling dekat kepada Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena apa? Karena mereka merasakan kelezatan saat mereka bersama Nabi Muhammad. Mereka merasakan puncak kekhusyuan saat mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak merasakan kelezatan hidup melebihi saat-saat mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sering kita dengar riwayat semacam Sayyidina Thawban yang merasa tidak lagi menginginkan kenikmatan surga, kecuali yang diinginkan adalah bersama dengan sang Nabi. Seperti hal-hal semacam ini karena apa? Karena mereka merasakan kelezatan saat mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelezatan apa? Tentunya kelezatan dekat kepada Allah, kelezatan khusyuk, kelezatan tumaninah ketika mereka memandang wajah sang Nabi dan ketika mereka bersama Nabi Muhammad. Sebagaimana dijelaskan di dalam Majmu' Az-Zawaid dan Musnad Ahmad, berkata Sayyidina Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, idza ra'aynaka rakkat qulubina." Wahai Rasulullah, jika kami melihat wajahmu, kami merangkak pada puncak kekhusyuan. Banyak di antara kita memandang benda, memandang gunung, memandang laut, terangkat tumaninah dan khusyuk dalam jiwa, semakin ingat pada Allah. Dan demikian dan lebih memandang wajah Nabi Muhammad SAW yang menjadi lambang rahmat ilahi. Datanglah seseorang bertanya kepada sang Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat?" Siapa orang ini? Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan orang yang bertanya ini orang yang buang air kecil di Masjid Nabawi, orang yang boleh kita katakan sangat kurang ajar dan minim pemahamannya dan juga imannya. Ia bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Rasul menjawab dengan pertanyaan, bukan kapan yang mestinya kau ketahui, apa yang kau siapkan. Jangan bicara kapan hari kiamat, karena yang diperlukan adalah persiapanmu. Apa ma wa ma a'dadta laha? Apa yang kau persiapkan? Dia berkata, la syai'. Jangan sampai la syai', tidak ada apa-apa yang kusiapkan. Maksudnya apa? Dia beramal hal yang fardu dan memperbanyak hal yang sunnah semampunya, tapi tidak punya satu amal yang ia andalkan, terkecuali mahabbatullah wa rasul. Yang kuandalkan adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi andalanku. Yang lain tidak kuandalkan walaupun dia beramal. La syai' di sini bukan berarti tidak beramal. Beramal tetapi dia tidak mengandalkannya. Yang dia andalkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Maka Rasul menjawab, antum ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Dijawab kabul dari cintanya kepada Allah dan Rasul, dijawab langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kalau amal-amal lainnya belum tentu diijabah oleh Allah, tapi cinta kepada sang Nabi langsung dijawab oleh Rasul, anta ma'aman ahbabta. Kau bersama dengan orang yang dia cintai. Karena cinta ini hadirin hadirat kiblatnya jiwa. Kemana jiwa itu mengarah pasti kepada orang atau yang siapapun yang dia cintai. Walaupun dia menghadap kiblat, tetap jiwanya akan mengarah kepada yang dia cintai. Walaupun dia bersujud kepada Allah, jiwanya akan bersama dengan orang yang dia cintai. Beruntung orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Maka berkata
kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku tidak, dan kami, dengan sigahnya di sini kami tidak pernah gembira dengan satu kegembiraan selain mendengar kabar kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kabar yang sangat menggembirakan kami, janji dari sang Nabi. Dan beliau radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas berkata, dan aku mencintai Rasulullah. Ana uhibbun Nabi wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum. Aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap akan bersama mereka walaupun aku tidak mampu beramal sedahsyat amal mereka. Ucapan Anas bin Malik yang dicantumkan di dalam Sahihul Bukhari ini diakui tentunya dan dibenarkan oleh seluruh muhaddits dan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kecintaan kepada seseorang akan mengantarkannya bersamanya kelak di yaumul qiyamah. Hadis ini merujuk pada satu makna. Beruntung mereka yang mencintai Nabi Muhammad. Beruntung mereka dengan keberuntungan dunia dan akhirat. Mereka yang mencintai Sayyidina Muhammad, yang mencintai Rasulullah. Sungguh mereka akan bersama sang Nabi. Yang mencintai para salihin, mereka akan bersama dengan orang yang ia cintai. Hadirin hadirat, lihat arah jiwamu, palingkan kepada makhluk yang dicintai Allah, para salihin, para syuhada, terutama Nabi mulia yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disifatkan di dalam Taurat tentang kemuliaan sang Nabi dari sifat-sifat beliau, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, wala yazba' bis-sayyi'ati sayyi'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, walakin ya'fu wa yaghfir. Dan tetapi beliau memaafkan dan mengampuni. Inilah budi pekerti manusia yang paling mulia. La yadfa'u bis-sayyi'ati sayyi'ah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan semakin jahat musuhnya semakin lembut dan semakin keras keinginan beliau mendoakan mereka. Walakin ya'fu wa yaghfir, beliau memaafkan dan mengampuni. Manusia yang paling pemaaf adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa la yaqidahu Allah hatta yuqima bihal millatal 'auja. Yuqima bihil millatal 'auja. Allah tidak akan mencabut ruh sang Nabi sampai ia meluruskan agama yang telah disesat dan diselewengkan. Bi'ayaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah, sampai jiwa mereka terang benderang dengan la ilaha illallah, sampai mereka tidak mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Wa yaftahu bihi wa yaftahu biha a'yunan 'umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Terbukalah dengan kebangkitan sang Nabi, terbuka mata yang buta menjadi melihat, telinga yang tuli menjadi mendengar, jiwa yang tertutup menjadi terbuka dengan cahaya hidayah. Bukan berarti orang-orang itu buta, tetapi buta matanya dari hal yang mulia di sisi Allah. Ia melihat tapi tidak mau melihat apa-apa yang dimuliakan Allah. Ia mendengar tapi telinganya berat mendengar hal-hal yang mulia di sisi Allah. Wa quluban ghulfa, dan jiwa yang tertutup akan terbuka dan terbit dengan cahaya kebahagiaan dan kemuliaan
dengan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Demikian agungnya sifat sang Nabi, dan tentunya kita barangkali malu mendengar indahnya sifat mulia sang Nabi ini yang belum mampu kita ikuti. Paling tidak kita memahami inilah sosok idola, inilah manusia yang indah yang paling pantas kucintai, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Allah munculkan sifat-sifat mulia pada sang Nabi agar dicintai oleh umatnya. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan kemuliaan ini terwariskan kepada jiwa para sahabat radhiyallahu anhum wa radhum, pewaris risalah nabawiyah yang pertama, dan kemudian dilanjutkan oleh para penerus risalah dari zaman ke zaman. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang memendekkan celananya atau sarungnya, orang yang memanjangkan celananya atau sarungnya, maka Allah tidak akan memandangnya kelak di hari kiamat. Al-khailah, mereka yang memanjangkan celananya atau sarungnya di bawah mata kaki, tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Ini sebagian saudara kita salah paham, menganggap hal seperti itu tidak boleh, maka mereka mungkin selalu menggulung celananya dan lain sebagainya karena takut tidak dilihat oleh Allah. Bukan ini. Karena hadis riwayat Sahihul Bukhari ini diteruskan, ada terusannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memanjangkan salah satu dari pakaiannya ke bawah. Seraya berkata, ya Rasulullah, aku memakai pakaian ini, maka Allah tidak melihatku nanti di hari kiamat. Bukan tidak melihat di sini, bukan tidak melihat, tidak dihormati oleh Allah, dihina oleh Allah. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka sana'ta dzalik laisa khaila, laisa sana'ta dzalika khaila. Kau ini berbuat seperti itu bukan karena kesombongan. Jadi yang dilarang itu memanjangkan celana atau sarung karena sombong. Itu hampir tidak ada di masa sekarang. Karena di zaman dulu orang bisa membedakan antara orang miskin dan orang kaya raya dengan melihat celananya atau sarungnya yang dipanjangkan. Kalau orang kaya raya pasti ciri khasnya untuk membanggakan dirinya, mengenalkan dia orang kaya, dia panjangkan celana atau sarungnya. Karena apa? Tanda dia selalu naik kereta, tidak pernah berjalan kaki. Tapi kalau para budak dan para fukara pasti celananya dipendekkan karena selalu berjalan di atas debu. Ini zaman dahulu. Zaman sekarang hal seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Orang memanjangkan celananya karena tanda kesombongan, hampir tidak pernah terjadi. Karena itu bukan simbol kesombongan lagi, bukan simbol orang miskin, bukan simbol orang kaya. Oleh sebab itu sebagian saudara kita yang salah paham, pertanyaan seperti ini selalu ditanyakan kepada saya lewat email atau website. Kesempatan ini saya menjawab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita di malam mulia ini, di hari pertama bulan Dzulhijjah. Malam-malam agung seperti ini mengingatkan kita pada peristiwa Hijjatul Wada, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinatul Munawwarah pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 11 Hijriah. Dalam pendapat lain tahun 10 Hijriah. Keluarlah beliau bersama para sahabat untuk melakukan haji, dan haji itu disebut Hujjatul Wada, haji perpisahan, karena itu haji yang pertama dan haji yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Sabtu 25 Dzulhijjah Dzulqa'dah untuk menuju Medan Medanul Haram. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di Makkah Al-Mukarramah dan melakukan faridatul hajj, dan kemudian di Medan Arafah beliau berkhutbah di dekat Jabalur Rahmah.
didengar oleh sedemikian banyak para sahabat. Diriwayatkan jumlah mereka 60.000 dari para sahabat yang hadir di hari itu. Dan Rasul berbicara tanpa pengeras suara, kan tetapi yang paling depan dan yang paling belakang sama jelasnya mendengar suara beliau sallallahu alaihi. Dari salah satu ucapan beliau bersabda dalam khutbahnya, "Wahai hadirin, aku merasa barangkali aku tidak berjumpa lagi dengan kalian di haji yang akan datang. Fashhad inni qad ballagh." Saksikan, aku sudah menyampaikan risalah ini. Demikian hadirin hadirat kejadian Hujjatul Wada, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali dari medan haji ini. Dan setelah beliau kembali, tidak lama beliau pun berziarah ke makam Baqi'ul Gharqad. Beberapa bulan kemudian adalah Rabiul Awal dari bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ziarah ke Baqi', menziarahi Ahlu Badr. Demikian dijelaskan dalam Sirat Ibn Hisham. Beliau mendatangi kuburan Baqi', lantas mengucapkan salam kepada syuhada Badr, saudara-saudara beliau yang telah berjuang hingga wafat membela perjuangan Allah dan Rasulnya di perang Badr al-Kubra. Beliau mengucapkan salam di pemakaman Badr. Lantas di saat itu ada salah seorang sahabat yang ikut. Ia melihat sang Nabi menangis dan menangis dalam doanya di medan Baqi', berziarah kepada para sahabatnya yaitu Ahlu Badr. Dan setelah itu Rasul berpaling kepada Muwaihibah seraya berkata, "Wahai Muwaihibah, telah dipilihkan padaku dua pilihan untuk memilih hidup kekal di muka bumi sampai hari kiamat dan juga surga kelak, atau aku dalam surga dan bertemu dengan Allah, dan aku memilih surga dan berjumpa dengan Allah." Maka berkata Muwaihibah, "Ya Rasulullah, pilihlah yang pertama agar kau kekal di dunia ini." Rasul berkata, "Aku memilih yang kedua, wahai Muwaihibah." Sekembalinya beliau dari berziarah, mulailah beliau ditimpa sakit yang membawa wafatnya. Tanggal 1 Rabiul Awal mulailah sakit beliau sallallahu alaihi wasallam, dan pada tanggal 12 beliau pun mangkat dan wafat. Disaksikan oleh para sahabat. Kejadian ini setelah Hujjatul Wada. Hujjatul Wada bulan Dzulhijjah, lantas bulan Muharram dan Safar, lalu Rabiul Awal wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wafatlah sang Nabi dan meninggalkan kemuliaan dari warisan agung kepada kita. Diteruskan oleh para khalifah mulia, dari mulai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan para pembesar sahabat yang terus membawakan kemuliaan Al-Quran, kemuliaan sunnah, dan kemuliaan syariatul mutahharah. Sampai masa-masa wafat mereka pun tetap tersaksikan padanya cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Ketika di masa wafatnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, jika beliau sudah ditaruh di atas dipan, maka berkatalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk menenangkan Sayyidina Umar yang sedang menghadapi sakarat, "Wahai Umar, kau telah menjadi sahabat Rasulullah, kau telah berbakti kepada Rasul dengan sebaik-baiknya bakti, dan beliau pun wafat dalam keadaan ridha kepadamu, hai Umar. Lantas kau pun bersahabat dengan Abu Bakar Siddiq, kau telah berbakti kepadanya sebagai khalifah sampai ia pun wafat dalam keadaan ridha kepadamu, wahai Umar. Dan kini engkau di hadapan sakarat, kami sahabat-sahabatmu telah ridha atas apa yang kau perbuat, wahai Umar, dan kami ridha kepadamu, dan kau wafat dalam keadaan ridha dari kami." Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab,
Kalau seandainya keridhaan Rasul itu adalah anugerah Allah padaku, demikian pula keridhaan Abu Bakar Siddiq itu adalah anugerah Allah padaku. Tapi kalian, Umar bin Khattab, maksudnya apa? Karena mereka masih hidup dan Umar bin Khattab tidak menyaksikan keridhaan mereka saat mereka wafat. Yang kutakutkan di antara kalian ada yang mempunyai hak atasku. Seandainya aku memiliki gunung emas, agar aku bagi-bagikan, agar tidak ada satupun yang tidak ridha padaku, sehingga aku tidak bertemu dengan azabnya Allah. Demikian hebatnya wafatnya para khulafaur rasyidin. Hadirin hadirat, demikian wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda, yang beliau ini dimusuhi oleh sebagian orang sehingga beliau diblokir rumah beliau, itu tidak bisa beliau keluar dari rumah, tidak pula bisa mendapatkan kiriman makanan dan minuman. Maka berkata sahabat lainnya, wahai khalifah, keluarkan pasukanmu untuk menyingkirkan orang-orang ini yang menghalangimu daripada makanan dan minuman dan menghalangimu untuk masuk ke masjid. Utsman bin Affan berkata, aku tidak akan menumpahkan darah muslimin hanya karena satu manusia bernama Utsman bin Affan. Biarkan mereka apa yang mereka perbuat, sampai orang-orang di luar tidak sabar. Akhirnya Utsman bin Affan wafat sebagai syahid ketika ia membaca Al-Quranul Karim, dan ia pun wafat dalam keadaan ditusuk. Demikian pula wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Demikian hadirin hadirat para pembela Rasul dan para pembela risalah. Sampailah kita di malam ini menikmati hasil perjuangan mereka. Hasil daripada perjuangan mereka adalah Al-Quran yang sampai kepada kita dan Ahadits Nabawi. Setiap huruf-hurufnya tercetak dengan darah dan pengorbanan mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di malam mulia ini kita mendengar sabda Nabi Muhammad SAW untuk menenangkan jiwa kita. Rasul telah wafat, khulafaur rasyidin, para orang-orang mulia telah wafat, para guru-guru kita banyak yang telah wafat. Tinggallah kita dalam waktu yang dekat akan pula wafat dan kembali. Membawa apa kita akan pergi. Hadirin, sang Nabi telah bersabda, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, satarawna ba'di udzatan, akan kalian lihat setelah aku wafat hal-hal yang tidak kalian sukai, dari fitnah, dari musibah, dari permasalahan, dari kesulitan. Fasbiru hatta talqawni 'alal haud, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga haud. Demikian sabda Nabi Muhammad, menenangkan para pecintanya, menenangkan orang-orang yang selalu ingin bersama Allah dengan mencintai Nabi Muhammad. Beliau menenangkan hati mereka. Fasbiru hatta talqawni 'alal haud, kalian akan temukan hal yang tidak kalian sukai setelah aku wafat. Bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Kita bermunajat kepada Allah, Rabbi, pastikan semua wajah kami yang hadir dan berjumpa beliau di telaga haud. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim. Kami mencintai Nabi Muhammad, kami mencintai Abu Bakar Siddiq, kami mencintai Umar bin Khattab, kami mencintai Utsman bin Affan, kami mencintai Ali bin Abi Thalib, kami mencintai Sayyidatuna Fatimah Zahra, kami mencintai Ahlul Badr, kami mencintai Ahlul Uhud, kami mencintai para wali Allah. Namun kami tidak mampu mengejar dengan amal-amal kami sebagaimana dahsyatnya amal mereka. Maka Rabbi, pastikan kami bersama mereka karena cinta kami kepada mereka. Ya Allah, telah tenang jiwa kami jika melewati musibah dan kesulitan di dunia. Kami
kami mendengar kabar dari sang Nabi, "Wasbiru hatta talqauni 'alal haud." Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga Haud. Pastikan kami semua yang mendapatkan janji sang Nabi, Rabbi kami bersabar sampai kami berjumpa dengan Nabi kami di telaga Haud. Bersabar atas kerinduan, bersabar atas cinta kami melihat wajah beliau ya Allah. Telah kau halangi mata kami dari memandang wajah Nabi kami, tetapi kami disabarkan oleh janji beliau. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai aku di telaga Haud. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami merindukan ingin melihat wajah Nabi kami, tetapi kami bersabar dan pastikan kami akan berjumpa dengan beliau di telaga Haud. Ya Rahman, ya Rahim, pandanglah segala buruknya amal kami, hinanya jiwa kami dan sanubari yang selalu menghindar dari semua yang kau ridhai dan selalu ingin dengan hal-hal yang kau murkai. Kepada siapa kami mengadukan hati ini Rabbi, kalau bukan kepadamu ya Rabb? Dan tetapi dalam gelapnya jiwa dan sanubari ini ada kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba yang saleh. Maka jadikanlah titik terang ini menjadi matahari yang terang benderang dalam jiwa kami, dan jangan wafatkan kami terkecuali sebagai ahlul sujud, sebagai ahlul khusyuk, sebagai ahlul khasyah, sebagai ahlul qiyamul lail. Ya Rahman, ya Rahim, pastikan wafat kami kelak dalam puncak kemuliaan dan kesempurnaan ibadah. Pastikan malam wafat kami atau siang wafat kami di dalam husnul khatimah. Ya Rahman, ya Rahim, pastikan kami bangkit yaumul qiyamah bersama orang-orang yang kami cintai, dan pastikan kami berjumpa dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rabbi kami berdoa untuk muslimin muslimat khususnya di wilayah Jabodetabek yang masih terus ditimpa musibah hujan. Rabbi tenangkanlah permukaan alam semesta dari menumpahkan musibah. Datangkan hujan yang membawa rahmah, dan jangan kau datangkan hujan yang membawa musibah. Datangkanlah kemarau yang membawa rahmah, dan jangan kau datangkan kemarau yang membawa musibah. Singkirkan segala wabah penyakit, perbaiki jiwa kami dan akidah muslimin. Kami mengadukannya kepadamu ya Rabb, dari dosa-dosa kami, dari semua hajat kami, dari semua niat kami, dari semua harapan kami. Kami titipkan pada nama-Mu yang Maha Agung, nama yang dengan menyerunya terangkat jiwa kami pada kemuliaan dan perjatuhan dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, kami benturkan musibah yang akan datang kepada kami kepada nama-Mu yang Maha Berwibawa. Meruntuhkan dosa-dosa kami, meruntuhkan segala kesulitan kami, menerbitkan matahari keberkahan dalam kehidupan kami. Ya Rahman, ya Rahim. Wa sallallahu wasallam
wa ala alihi wasallam. Tidak lupa kita doakan tamu-tamu kita yang datang dari Kuala Lumpur khususnya, karena mereka adalah juga para koordinator dakwah di wilayah Kuala Lumpur. Biar Allah memberikan pertolongan dan keluasan dan keberkahan dalam perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terus-menerus membuka dan meluaskan dakwah Nabi Muhammad SAW di wilayah Kuala Lumpur dan juga atas para dai kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.